Oke, Bu. Nah, untuk memberkati pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sekarang Ibu absen dulu ya. Oke, Bu. Sebelum Sabila, Hadir, Bu. Miranda Bulkis. Hadir, Bu. Jadi hari ini hadir semua ya, Nak? Hadiah, Bu. Alhamdulillah karena hari ini hadir semua. Jadi anak-anak semuanya, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kosakata yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada kata seharusnya, sebaiknya, dan juga kata-kata lainnya. Nah, kata-kata itu tentu sering kita gunakan saat kita berbicara dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang mau tanya nih, pernahkah kalian merasa kebingungan atau tersesat saat berada pada suatu tempat? Pernah. Nah, jika kalian tersesat, apa yang sebaiknya yang akan kalian lakukan? Bertanya. Terus gimana lagi? Google Map. Google Map, Bu. Ya, benar ya. Tentunya saat kita berada pada posisi tersesat, kita jangan panik dan tetap tenang dan segera meminta bantuan orang dewasa. Jadi anak-anak ibu semuanya, sangat penting bagi kita untuk mengetahui hal apa yang sebaiknya kita lakukan saat kita tersesat dan hal apa yang harus kita hindari supaya kita tetap merasa aman. Jadi materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai kalimat anjuran dan juga kalimat larangan. Hari ini kita akan mempelajari mengenai kalimat anjuran dan kalimat larangan dalam melalui teks bacaan arah tersesat di pasar. Sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu nih sama kalian. Nah, apa yang kalian ketahui tentang kalimat anjuran dan kalimat larangan? Ayo, siapa yang bisa jawab angkat tangannya? Saya, Bu. Nah, apa Zuna yang Zuna ketahui? Kalimat anjuran adalah kalimat yang berisi saran atau himbauan untuk melakukan sesuatu yang baik. Biasanya menggunakan kata seperti sebaiknya, seharusnya, dan mari. Sedangkan kalimat larangan adalah kalimat yang berisi perintah untuk tidak melakukan sesuatu. Biasanya menggunakan kata jangan, yaitu seperti tidak boleh. Ya, tepat sekali ya jawaban dari Zuna. Mari kita berikan tepuk tangan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menyampaikan larangan tanpa membuat orang lain merasa takut? Saya, Bu. Oke, kepada Syifa dipersilahkan. Cara menyampaikan larangan tanpa membuat orang lain merasakan takut adalah dengan menggunakan bahasa yang sopan, halus, tidak membentak, serta bisa disertakan alasan yang jelas. Misalnya dengan menambahkan kata tolong atau sebaliknya agar terdengar lebih ramah. Ya, benar sekali ya, seperti yang dijawab sama kalian. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari kalimat anjuran dan kalimat larangan dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan menyimak teks bacaan mengenai arah tersebut di pasar, peserta didik dapat mengenal kalimat anjuran dan kalimat larangan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun dua kalimat anjuran dan juga dua kalimat larangan terkait dengan teks bacaan arah tersebut di pasar. Nah, selanjutnya Ibu minta kepada anak-anak semua untuk menyimak teks bacaan yang akan dibacakan ya. Baik, Ibu. Teks bacaannya yaitu tentang arah tersesat di pasar. Nah, pada suatu hari, Ara pergi ke pasar bersama ibunya. Namun, Ara terpisah dari ibunya karena tertarik melihat mainan. Ara merasa bingung. Namun ia berusaha tetap tenang dan segera meminta bantuan pedagang pasar. Pedagang itu membantu Ara. Ia mengumumkan nama Ara melalui pengeras suara pasar. Tidak lama kemudian, ibu Ara datang dan memeluknya. Ibu Ara berpesan, jika tersesat jangan panik dan jangan pergi sendiri. Mintalah bantuan orang dewasa. Ara pun mengangguk dan berjanji akan lebih hati-hati. Nah, anak-anak semuanya berdasarkan teks bacaan yang telah kalian simak tadi,
Menurut kalian, permasalahan apa yang dialami Ara di pasar? Tersesat Karena dia tersesat di pasar. Nah, apa yang akan terjadi jika Ara merasa panik saat dia tersesat? Ya, Ainun, dipersilahkan. Nah, jadi jika Ara panik, ia bisa menjadi takut, tidak tahu harus berbuat apa, dan mungkin pergi sendiri sehingga semakin sulit ditemukan oleh ibunya, Bu. Nah, betul sekali ya jawaban Ainun. Ayo kita berikan tepuk tangan. Nah, coba kalian bayangkan jika anak-anak sekalian berada di posisi Ara, apa yang akan kalian lakukan? Ya, Zulna. Jika aku berada di posisi Ara, aku akan tetap tenang, tidak pergi sendiri, dan segera mencari bantuan orang dewasa. Misalnya pedagang yang ada di pasar ataupun petugas keamanan, seperti yang dilakukan oleh Ara. Ya, benar sekali ya. Jadi saat kalian tersesat atau kebingungan di suatu tempat, kalian jangan panik dan tetap tenang dan segera meminta bantuan orang dewasa. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang materi kita, yaitu mengenai kalimat anjuran dan juga kalimat larangan. Nah, apa sih itu kalimat anjuran? Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, bahwa kalimat anjuran adalah kalimat yang berisi saran atau nasihat agar seseorang melakukan sesuatu dengan baik. Jadi anak-anak sekalian, ketika kalian ingin memberi nasihat atau saran ke teman-teman kalian, kalian menggunakan kalimat anjuran. Bagaimana sih ciri-ciri kalimat anjuran itu? Nah, kalimat anjuran dia biasanya menggunakan kata-kata seperti sebaiknya, hendaknya, seharusnya, alangkah baiknya, dan lain sebagainya. Adapun contoh kalimatnya yaitu alangkah baiknya jika kamu berbagi dengan teman kalian. Selanjutnya ada kalimat larangan. Nah, kalimat larangan adalah kalimat yang berisi perintah untuk tidak melakukan sesuatu, untuk mencegah seseorang melakukan sesuatu yang mengarah ke hal negatif. Jadi saat anak-anak sekalian ingin mencegah temannya berbuat kesalahan, di situ kalian menggunakan kalimat larangan. Adapun ciri-ciri kalimat larangan yaitu di mana kalimat larangan itu dia menggunakan kata jangan, dilarang, kemudian juga ada kata tidak boleh. Adapun contohnya yaitu jangan membuang sampah sembarangan. Itu adalah contoh dari kalimat larangan yang sering kalian jumpai dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu apa sih perbedaan antara kalimat anjuran dan kalimat larangan? Coba Hilma, menurut Hilma apa perbedaan antara kalimat anjuran dan juga kalimat larangan? Kalau kalimat anjuran itu memberi saran, sedangkan itu melarang sesuatu yang tidak dilakukan. Ya, betul sekali ya, seperti yang telah Hilma bilang tadi. Jadi hal utama yang membedakan antara kalimat anjuran dengan kalimat larangan adalah dari segi konteks tujuannya, di mana dia kalau kalimat anjuran itu bertujuan untuk memberi saran ataupun nasihat kepada seseorang, sedangkan kalimat larangan adalah kalimat yang bertujuan untuk melarang orang melakukan sesuatu yang mengarah ke hal negatif. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan kembali tag arah tersebut ya. Baik, Ibu. Nah, menurut anak-anak sekalian, mana kosakata yang mencirikan kalimat anjuran dan juga kosakata yang mencirikan kalimat larangan berdasarkan teks tersebut? Siapa yang bisa jawab? Ayo angkat tangannya. Ayo kepada Jihan, menurutnya yang mana kosakata yang mencirikan kalimat anjuran? Bantuan. Meminta bantuan. Iya, betul ya. Berdasarkan teks tersebut, kalimat anjuran itu yaitu misalnya contohnya itu mintalah. Itu adalah kosakata yang mencirikan kalimat anjuran. Selanjutnya kosakata yang mencirikan kalimat larangan. Ayo ada kosakata apa? Jangan sepanjang panik. Iya. Jangan pintar pergi ya, sendiri. semuanya. Mari kita berikan tepuk tangan.
Mana semuanya sudah mengerti terkait materi kita tentang kalimat anjuran dan kalimat larangan? Sudah, Ibu. Jika sudah, Ibu ada kuis interaktif yang akan kalian kerjakan. Tapi perwakilan saja ya, maju ke depan nanti kita jawab sama-sama untuk melihat pemahaman kalian terkait dengan materi yang telah tadi Ibu sampaikan. Ayo, Baik, satu Ibu. orang siapa mau maju? Ainun? Silakan Ainun. Ayo, Ainun maju. Ya, sama-sama ya. Oke, Bu. Ayo Ainun, baca soalnya dan teman-teman ikut jawab juga ya. Biar Iya, Ibu. langsung pilih pertanyaan pertama. Jawab pilih nomor berapa? Nomor 3. Bacakan soalnya biar kita jawab sama-sama. Jadi soalnya jika kamu tersesat, apa yang sebaiknya dilakukan? D, 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 D. Aku padanya Nur. 5. Jadi pertanyaannya, kata yang biasanya digunakan dalam kalimat anjuran adalah Sebaliknya. B, 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 B. D. Ya. Dua. Nah, jadi pertanyaannya kalimat berikut yang termasuk kalimat larangan adalah Jangan pergi sendirian. selanjutnya nomor 1. Kalimat berikut yang termasuk kalimat anjuran adalah kata yang biasa digunakan dalam kalimat larangan adalah Jangan. Kalian dapat menjawab 5 soal dengan benar. Yeay. Nah, karena kalian telah memahami tentang materi kita, selanjutnya Ibu akan membentuk kelompok untuk kalian selesaikan permasalahan di LKPD yang akan kalian kerjakan dengan teman kelompok kalian. Ayo, nanti kita Baik, bentuk Ibu. kelompoknya. Karena kelompok sudah terbentuk, langsung ya Ibu bagikan LKPD-nya. Sudah dapat semua nah LKPD-nya? Sudah, Ibu. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD, Ibu akan menjelaskan instruksinya dulu ya. Baik, Ibu. Dimana di sini kalian terdapat 2 kegiatan yang akan kalian selesaikan bersama dengan teman kelompok kalian. Untuk kegiatan pertama, di sini kalian diminta untuk membaca kembali teks arah tersesat di pasar. Setelah kalian membaca teks tersebut, kemudian diminta untuk menuliskan 2 kalimat anjuran dan 2 kalimat larangan berdasarkan teks arah tersesat di pasar. Nah, pada kegiatan 2, kalian diminta untuk membuat kalimat anjuran dan juga kalimat larangan berdasarkan gambar yang ada di LKPD. Paham semua, Nak? Paham, Ibu. Jika sudah paham, untuk pengerjaan LKPD-nya kita mulai sekarang ya. Oke, Bu. Jika nanti ada yang kurang kalian pahami, boleh ditanyakan sama Ibu. Baik, Bu. Cara membuat larangan itu
ingat kosakata tadi. Kosakata kalau melarang ada apa aja? Jangan. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, jadi kalian kalau sudah tahu kosakatanya nanti lihat gambarnya, sesuaikan aja untuk kalimat yang kalian susun. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Gimana nak kelompok 1 ada kendala? Ayo kita samanya ya. Ayo Kelompok lainnya gimana? Coba kalau begitu, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu minta kelompok 3, ayo. Satu orang aja ya perwakilan. Baik teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab LKPD-nya. Nah, untuk pertanyaan pertama, tuliskan 2 kalimat anjuran dan 2 kalimat larangan berdasarkan teks bacaan Arab Sultan Pasar. Untuk kalimat anjurannya, yang pertama, jika tersesat, mintalah bantuan kepada orang dewasa. Kemudian untuk kalimat anjuran yang kedua, kita sebaiknya tetap tenang saat berada pada posisi tersesat. Kemudian untuk kalimat larangan yang pertama itu jangan panik saat tersesat. Kemudian untuk kalimat larangan yang kedua itu jangan pergi sendiri. Kemudian pada gambar kegiatan kedua yang pertama itu menggunakan masker saat sakit. Nah di sini satu kalimat anjuran yaitu sebaiknya kita mengenakan masker saat sakit. Kemudian untuk gambar yang kedua itu rutin menyikat gigi. Nah di sini untuk kalimat anjurannya kita harus rutin menyikat gigi setiap hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih ya. Bagus sekali ya hasil presentasinya. Gimana teman-teman yang lainnya sama? Sama Ibu. Ada tanggapan untuk kelompok yang udah maju? Tidak. Tidak. Kalau begitu, mari kita berikan apresiasi buat kalian semua ya. Anak-anak semuanya, dari materi yang telah Ibu sampaikan, adakah yang ingin bertanya? Mungkin kalian kurang paham? Sudah paham? Sudah Bu. Alhamdulillah ya. Jika tidak, Ibu minta coba Miranda simpulkan apa yang dapat Miranda pahami dari yang telah Ibu sampaikan. Jadi tadi kita udah belajar ada kalimat anjuran sama kalimat larangan. Jadi kalau kalimat anjuran itu kalimat yang berisikan saran. Kalau kata kalimat larangan itu kalimat yang melarang sesuatu. Contohnya itu kalau kata anjuran ada sebaliknya, seharusnya. Kemudian kalau kata larangan itu seperti dilarang atau tidak boleh. Nah, terima kasih Miranda. Ayo kita berikan tepuk tangan. Ibu harapkan anak-anak di bawahnya juga sudah memahami ya materi kita pada hari ini tentang kalimat anjuran dan kalimat larangan. Nah, berdasarkan dari materi kita dapat menyimpulkan bahwa kalimat anjuran adalah kalimat yang digunakan untuk memberi saran ataupun nasihat kepada seseorang. Sedangkan kalimat larangan adalah kalimat yang digunakan ketika melarang seseorang melakukan sesuatu yang tentunya hal itu mengarah ke hal negatif. Nah, penting bagi kita ya untuk bisa membedakan yang mana sih kalimat anjuran dan yang mana kalimat larangan. Nah, cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Amin. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Semoga materi ini bermanfaat bagi Ibu sendiri juga bagi kalian ya. Iya Bu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.